Welcome to Tech Channel. Kalau misalnya kita ngomongin Huawei gitu ya, pasti yang ada di benak kita tuh Play Store ya nggak sih? Atau enggak kalau misalnya kita dengar Huawei itu adalah Donald Trump atau nggak Amerika, ya kan kayaknya ada persaingan sengit di antara mereka itu. Pasti kan kekhawatirannya kalau kita mau beli Huawei, udahlah nanti Play Store-nya nggak ada segala macam. Oke, jadi kali ini gue akan nge-review sebuah handphone ya yang ada di tangan gue ini. Ini adalah Huawei 5T. Oke, jadi sebelumnya juga gue belum pernah denger sih Huawei ini, tapi pada saat pertama kali gue dapet barang ini dan pas gue pegang, gue lihat, wow, interesting. Dan gue pengen klarifikasi untuk Play Store di handphone ini tuh ada. Jadi tenang aja, kalian nggak perlu takut. Ntar gue nggak bisa ngelain, ntar gue nggak bisa WhatsAppan. No, santai. Di handphone ini kalian bisa lakukan sama seperti handphone lainnya. Jadi ini tidak dianaktirikan kok. Oke, kita mulai dari apa sih yang didapat di boxnya ini. Kita ada beberapa, yaitu yang pertama kita udah pasti dapat handphone itu sendiri. Oke, yang kedua kita itu dapat kabelnya. Nah, kabel yang dia dapat itu adalah USB-C. Nah, yang ketiga itu adalah chargerannya, kan colokannya. Ini menarik karena colokannya udah super fast charging dan mencapai 25 watt. What? Oke, dia juga ada buat SIM ejectornya juga ada. Terus juga dia dapat casing, ya kan? Dia di beberapa handphone belakangan ini juga biasanya udah dapat casing bawaan, dapat manual book udah pasti. Dia dapat headset. Entah kenapa ya, gue kayak kalau zaman-zaman dulu gue beli handphone udah pasti dapat headset. Entah kenapa kalau yang sekarang tuh kayak belum tentu ada juga headsetnya. Untuk handphone ini tuh dia nggak ada kabel jack. Jadi headset yang dia dapat itu connect-nya langsung ke USB-C. Menarik bukan? Ya, pertama kali gue ngelihat handphone ini jujur gue suka banget. Entah kenapa gitu ya, di mata gue first impression handphone ini tuh sangat bagus. Ini kan kita cuma bisa ngelihat warnanya doang kan. Tapi kalau misalnya kita gerak-gerakin dan kalian lihat secara teliti, dia itu emang ada goresan-goresan logo Nova-nya. Ya, jadi kalau misalnya digeser-geser gini kalian bisa lihat dan itu tipis banget dan menurut gue itu elegan sih. Nah, tulisan Nova yang ada di bawah handphone ini nih, yang di sini nih, itu tuh logo Nova yang baru. Lucunya, kalau misalnya kita bisa begini nih, kita bisa ngelihat secara begini doang. Ini bacanya kayak nggak jelas, ini apaan sih? Nah, gimana cara kita bacanya? Yaitu kita harus miringin. Nah, kalau misalnya kita miringin kayak gini, baru kita bisa baca itu Nova. Oke, lanjut nih ke depan nih sekarang ya kan. Ke samping dulu, sorry. Ke samping dulu kita ya. Ini uniknya dari Nova 5T, yaitu adalah fingerprintnya itu gabung sama tombol powernya. Biasanya kan kalau sekarang ini kan kalau nggak fingerprint di dalam ini, dalam layarnya, atau nggak di belakang, atau nggak di home button. Nah, ini dia beda nih. Dia taruhnya itu di sama tombol powernya. Jadi di powernya itu kalau misalnya kita cuman sekedar begini doang, nah dia itu kebaca tuh fingerprintnya. Di atasnya itu ada tombol volume ya. Atas volume up, volume down, oke, standar aja. Di atas itu di sini ada mikrofonnya. Nah, di samping itu ada buat SIM-nya. Nah, dan dia itu adalah dual SIM. Tidak bisa nambah memori. Oke. Jadi kalau kalian mau beli Nova 5T ini, di make sure lagi mau berapa giga karena dia nggak bisa tambah memori. Di bawahnya di sini ada mikrofon lagi, di sini ada colokan USB-C-nya dan di sini ada speakernya. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat-lihat lagi, nggak ada colokannya. Nggak ada colokan buat jack 3,5. Dia kayak mau ngambil kelas-kelas atas gitu di harga yang middle. Ya kalau misalnya kita lihat di flagship iPhone, Samsung, ya gue nggak tahu yang harga udah 10 jutaan ke atas, itu udah dikit banget yang ada kabel jacknya ya. Oke, kita langsung ke layar. Nah, layarnya ini cukup unik juga nih. Ini gue dari tadi banyak membilang cukup unik karena memang menurut gue handphone ini unik gitu ya. Pada saat pertama kali gue ambil handphone ini dan lihat, wow, dia ada kamera di pojok kiri atas. Gue nggak pernah lihat kamera di pojok kiri atas sebelumnya sih. Yang paling sering kan kayak di tengah, ya di tengah lah paling sering. Atau enggak Samsung ada di pojok sini. Dan menurut gue penempatan kameranya enak dilihat aja sih. Dia namain layarnya ini adalah Huawei Punch Full Display. Itu nama on-board dari dia sih. Dan untuk besarnya pun menurut gue di tangan gue ini cukup pas ya. Nggak kegedean banget, nggak kekecilan banget. Dan apalagi dia udah full display. Nah, itu yang tadi kita bahas itu kan lebih ke desainnya kan, ke looks-nya gitu kan. Kayak sekarang kita akan masuk lebih ke dalam lagi dan kalian akan tercengang. Chip yang dia pakai itu sama seperti P30 Pro, yaitu adalah Kirin 980. Wow. Jadi nggak heran kalau handphone ini jangan ditanya lagi soal performanya ya. Dan untuk RAM-nya 8 GB. Oke, gimana guys? Dan untuk memori internalnya 128. Itu cukup banget sih menurut gue. Nggak usah tambah-tambah memori juga, makanya udah cukup. Makanya dia kayak nggak usah tambahin juga.
Oke, itu baru dari segi dua hal. Oke, yang selanjutnya itu adalah di baterainya. Pasti kita concern dengan baterainya kan? Bener kan? Untuk baterainya, kapasitasnya ada di 3750 mAh. Dan itu cukup besar ya. Dan untuk charge ya nggak usah diragukan lagi. Dia klaim dari 0 sampai 50% itu cuma perlu 30 menit. Berarti untuk full 1 jam enough. Ngomongin soal Huawei, nggak mungkin kita nggak ngomongin soal kamera. Karena Peter Thiel pun terkenal dengan kameranya. Dan gue udah lihat juga hasilnya memang kurang ajar juga sih kameranya sih ya. Kayak gue rasa kalau kita udah punya handphone P30 Pro, kayak udahlah kita bawa handphone aja udah cukup buat traveling semuanya. Oke, dia kamera itu ada 4. Kamera yang pertama itu ada di 48 megapiksel f1.8. Dan yang kedua itu untuk super wide-nya itu ada di 16 megapiksel f-nya 2.2. Nah, untuk yang ketiga itu ada di 2 megapiksel, dia tuh untuk bokeh ya kan, dan untuk makro. Nah, yang keempat juga sama, ada di 2 megapiksel, itu juga untuk efek-efek bokeh. Dan untuk kamera depan dia ada di 32 megapiksel dan f-nya 2.0. Oke, dan untuk kameranya ini hasil-hasilnya. Oke, jadi gua lagi cobain mic-nya dari 5T. Gimana menurut kalian dari kualitas suaranya gimana? By the way, ini gua lagi cobain di mall dan ya karena mungkin ini masih rada pagi juga ya, jadi sepi cuy. Cuma ada beberapa orang doang di sini. Apakah karena corona? Wah, tidak tahu. Tapi balik lagi, gimana menurut kalian dengan suara kualitas audionya dan kameranya? Boleh tulis di kolom komen. Jadi ada beberapa fitur juga di handphone ini gitu ya. Salah satunya adalah di Super Night Pro. Dan gue udah cobain juga. Wow, itu sih bener-bener luar biasa ya menurut gue ya. Jadi gelap, ya kan. Misalnya kalian di malam hari, dan kalian mau take foto. Pada saat kalian pakai fitur yang ini, itu tuh bisa kelihatan bagus sih. Bisa kelihatan terang. Wow, dan detail. Nah, untuk video, dia ngerekam bisa sampai 4K. Tapi cuma 30 fps. Oke, ini gue lagi cobain pakai yang 4K dan dengan 30 fps. Lo lihat stabilizernya bagus banget. Nih gue jalan kayak hampir kelihatan nggak goyang ya. Nah, kalau full HD dia bisa 30 atau 60 fps. Dan dia juga bisa pakai wide ya untuk rekamnya. Untuk keamanan dia nggak cuma fingerprint doang ya, dia juga ada face unlock. Ya pasti passcode ada lah ya. Itu nggak perlu gue sebut kan. Untuk koneksinya dia 4G, terus wifi-nya dia bisa yang 2,4 sampai 5 GHz. Dia punya NFC. Ini juga bisa jadi keunggulannya ya, karena beberapa sekarang kita udah cukup perlu ya kayaknya NFC ya. Untuk flash, untuk e-money semuanya kita bisa cek dari sini. Untuk performa game juga nggak usah ditanya karena gue udah cobain nih. Karena gue nanya juga nih, gue kan bukan gamers ya. Gue nanya game apa yang paling kuat lah gitu lah. Untuk gue ngeceknya ada Honkai Impact 3. Bener gak sih itu gamenya cukup berat? Oke, sekarang gue akan cobain Honkai Impact 3 dan Asphalt. Nih kalian lihat. Untuk harganya dia kisaran sekitar 4,6 jutaan sih. Ini yang gua research di internet ya. Sampai mungkin 5-an ada. Tergantung yang jual juga. Tapi kalau kalian mau beli atau mau cek-cek harganya, nih gua taruh linknya di description. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah ada yang mempunyai Nova 5T ini? Boleh dong ditulis dong, di sharing dong. Gimana kalian pakainya selama ini nih? Apakah masih worth it gitu ya di saat udah dipakai buat daily? Kalau kalian semua suka dengan cara review gue, boleh banget loh di subscribe. Boleh. Kalau pengen lihat info-info tentang tek-tek, ya kan, info mau, ini bakal review apa lagi nih segala macem, boleh banget nih ya kan, di Instagram kita, di follow juga brother. Alright brother. Segitu aja review gue buat Nova 5T ini. Semoga membantu kalian, semoga meracuni kalian juga. Mungkin kalau kalian ada yang mau beli. See you in the next review guys. Bye.